Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Selasa 9 Juli 2024. Mari kita bersama-sama menimba inspirasi hidup dari firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini, yang diambil dari Injil Matius 9 ayat 32 sampai dengan 38. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku ini gembala yang baik, sabda Tuhan. Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Setelah setan diusir, orang bisu itu dapat berbicara. Maka heranlah orang banyak, katanya. Hal semacam itu belum pernah dilihat orang Israel. Tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan ia mengusir setan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan mewartakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasih kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka kata Yesus kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Saya sungguh meyakini bahwa doa sungguh punya kuasa. Beberapa waktu yang lalu, belum lama, saya ada kesempatan ziarah. Dalam kesempatan ziarah, ada seorang ibu yang tiba-tiba jatuh. Badannya kaku dan tegang. Ia berteriak kuat, menjerit histeris. Dan para peziarah lain langsung memanggil saya dan meminta untuk saya mendoakan ibu ini. Lalu ibu bapak, saudara-saudari, saya pegang tangan ibu yang kaku dan tegang itu. Dengan lembut saya berdoa dan memegang kepala ibu ini. Seketika itu, tangannya yang kaku, tangannya yang tegang menjadi terkulai dan lembek. Inilah kuasa doa. Yang tadinya ia berteriak-teriak dengan histeris, kini menjadi tenang dan kembali sadar. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, dalam firman ini Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan setan. Dan setan ini membuat orang itu menjadi bisu. Setelah Yesus menghardik dan mengusir setan itu, orang ini pun kembali dapat berbicara. Namun yang menarik untuk kita renungkan adalah tanggapan dari orang-orang yang menyaksikan hal itu. Tanggapan dari orang-orang Farisi atas mukjizat kesembuhan yang dilakukan oleh Yesus. Mereka mencibir dan mempersalahkan Yesus dengan berkata, dengan kuasa penghulu setan, Yesus ini ngusir setan. Ini kan dasar setan kan mulutnya yang seperti itu. Orang berbuat baik, menyembuhkan orang, mewartakan kabar gembira, malah disetan-setanin coba. Ini pasti kerjaan setan yang seperti itu. Yesus tidak pernah mencari masalah, tetapi justru dirinya disalahkan. Kehadiran Yesus adalah untuk menyelesaikan masalah, tetapi malah dirinya dipersalahkan coba. Ia tidak pernah cari masalah, tetapi justru disalah-salahkan. Inilah yang dilakukan oleh Yesus. Walaupun dirinya dipersalahkan, dirinya disalah-salahkan,
namun ia tidak berhenti melakukan kebaikan. Dirinya tetap melakukan karya-karya yang baik bagi banyak orang. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, selesai saya mendoakan ibu itu, beberapa peserta ziarah bertanya kepada saya, "Romo, kalau ada yang kayak gitu, doanya tadi Romo doa apa?" Masa saya bilang rahasia dong? Saya katakan, saya hanya mendoakan doa yang diajarkan oleh gereja. Bapa kami, Salam Maria, aku percaya dengan iman doa kita punya kuasa ketika kita meyakini. Maka saya ingin mengajak kita semua, para sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, untuk waspada atau mawas diri terhadap modus operandi atau cara kerja dari roh jahat. Roh jahat itu cara kerjanya adalah suka mencela orang yang melakukan perbuatan baik. Roh jahat itu iri dengan yang lain. Roh jahat itu tidak suka dengan kebaikan. Dalam bahasa Latin mungkin modus operandi roh jahat ini disebut nyinyir. Nyinyir mah bukan bahasa Latin ya. Maka saya ingin mengajak, setelah kita menyadari cara kerja roh jahat itu, jangan sampai kita pun dirasuki dan menjadi pribadi yang nggak mau melakukan kebaikan, iri dan sirik ketika ada orang lain melakukan kebaikan, dan mencela ketika orang lain melakukan kebaikan. Semoga kita tidak menjadi pribadi yang seperti itu. Lakukan selalu yang baik, meskipun kadang-kadang kita mengalami sesuatu yang tidak baik, tetap lakukan yang baik. Inilah perutusan yang harus kita buat seperti yang dibuat oleh Yesus. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.